adalah contoh penerapan teori Hull, Guthrie, dan Skinner dalam proses pembelajaran. Materi yang akan kakak contohkan kali ini adalah materi lingkungan. Nah, nanti kita akan memahami ketika teori Hull itu diterapkan di tempat yang mana. Apakah pada pendahuluan, inti, atau penutup. Nanti kita akan membahas itu. Sehingga ketika kita nanti mengerjakan soal studi kasus tentang pedagogik yang terinclude dengan materi tertentu, kita akan bisa mengerjakan. Kenapa kakak mengatakan seperti ini? Nah, biasanya teori pedagogik yang muncul itu terinclude dengan pembelajaran, dengan materi pembelajaran. Ada yang memang murni teori pembelajaran, namun ada yang modelnya seperti studi kasus. Jadi misalkan gini, pada hari ini Bu Salama mengajar materi lingkungan. Dia menentukan tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti pelajaran hari ini, peserta didik dapat menguraikan tentang kebutuhan hidup manusia dengan lingkungan hidup. Pernyataan di atas sesuai dengan teori pembelajaran yaitu A. Stimulus dari Hull, B. Stimulus dari Skinner, C. Operan kondisional dari Pavlov, D. dan sebagainya. Nanti muara soal ini, muara penjelasan ini akan menuju soal seperti itu. Sudah siap guys? Oh ya, di akhir kakak memberikan materi, nanti kakak akan memberikan 3 soal yang hot, higher order thinking. Dimana soal-soal ini nanti akan benar-benar membuat kalian sudah atau belum memahami materi ini. Baik, bisa kita mulai? Cayo, kita mulai, cheers! Untuk memahamkan para sahabat semua, saya akan membuat bagan yang akan memahami konsep penerapan teori Hull, Guthrie, dan Skinner dalam proses pembelajaran. Ini Hull, Guthrie, Skinner, yaitu stimulus, di mana di sini tuh menentukan indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi yang dipilih. Indikatornya disesuaikan dengan materinya. Materinya bisa materi PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, bisa IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, PKN, dan lain-lain. Kemudian pada teori belajar Skinner itu stimulus diskriminatif, di mana ini berisi pendahuluan yang mengkaitkan atau menjelaskan materi tentang manusia dan lingkungan. Saya mengambil manusia dan lingkungan karena saya mengambil contoh materinya adalah lingkungan. Ketika nanti ini materinya berbeda, maka di sini akan berbeda. Selanjutnya, pada teori belajar Hull atau intervening variable, di sini pemberian contoh-contoh atau penjelasan. Yang selanjutnya adalah teori dari Guthrie atau reinforcement. Di sini mengembangkan lagi contoh-contoh penjelasan yang ini menjadi pertanyaan-pertanyaan di mana pertanyaan itu dilempar kembali kepada peserta didik untuk diberi tanggapan. Namun ini semua harus sesuai dengan materinya. Kalau materinya ini juga harus sesuai dengan ini. Gitu. Kemudian pada transfer of learning ini punya Tondrick, berisi penutupan atau tugas-tugas, di mana tugas-tugas ini hasil refleksi dari pengembangan pertanyaan, pemberian contoh dari ini. Ini sifatnya harus harus sesuai feedbacknya dari materi ini yang sudah dijelaskan. Bisa dipahami semuanya? Teori stimulus atau stimulus dari teori Hull, Guthrie, dan Skinner itu contohnya adalah ketika guru menentukan indikator. Setelah menentukan indikator, menentukan tujuan pembelajarannya. Misalkan, indikatornya berbunyi, peserta didik dapat menjelaskan tentang kebutuhan hidup manusia dan hubungannya dengan lingkungan hidup. Tujuan pembelajaran dari indikator tersebut adalah
Setelah mengikuti pelajaran ini, peserta didik dapat menguraikan tentang kebutuhan hidup manusia dengan lingkungan hidup. Apa yang tadi saya ulas itu adalah penerapan stimulus dari teori belajar Hull, Guthrie, dan Skinner. Paham? Kita lanjut yang kedua. Selain tadi menentukan indikator, tujuan, juga menentukan materi. Materi itu penting sekali, karena dari materi itulah nanti kita akan mengembangkan banyak hal. Selanjutnya, teori dari Skinner, yaitu stimulus diskriminatif, di mana penerapan teori ini contohnya sangat mudah. Ya, sebenarnya sebagai guru kita itu sudah melakukan tiap hari, cuma kita belum paham part-part atau bagian-bagian mana yang merupakan teori Hull, teori Skinner, dan lainnya. Nah, penerapan pembelajaran yang merupakan penerapan dari Skinner, yaitu stimulus diskriminatif, itu seperti ini. Pada tahap pendahuluan, tadi materinya lingkungan hidup, sudah dijelaskan indikator, tujuan, dan materinya. Pada saya katakan lagi, pada teori Skinner, teori belajar Skinner, yaitu stimulus diskriminatif, hal yang mencerminkan penerapannya adalah ini. Pada tahap ini, pertama-tama guru menjelaskan cakupan materi tentang manusia dan lingkungan hidup. Di awal pembukaan, guru menjelaskan hubungan manusia dengan lingkungan hidup dan cara pemenuhan kebutuhan hidupnya. Stimulusnya sudah masuk. Ya. Selanjutnya, untuk memudahkan pemahaman ini, perlu juga dimasukkan contoh-contoh. Contoh apa? Contoh manusia dan lingkungan. Contoh manusia dan lingkungan hidup yang disesuaikan dengan kondisi. Misalnya, masyarakat pedesaan atau petani, dia akan mulai memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bercocok tanam seperti padi, jagung, kacang kedelai, ubi jalar, dan sebagainya. Kemudian merawatnya dengan memberi pupuk, baik pupuk kandang maupun pupuk kimia. Menjaga dari serangan hama penyakit, membersihkan dari tanaman liar atau tanaman pengganggu hingga tanaman itu siap dipanen. Kegiatan bercocok tanam ini terus berlanjut sampai menjelang musim panen berikutnya. Apabila hasil panen berlimpah atau berhasil dengan baik, sebagian dari hasil panen itu atau hasil panen tersebut dijual ke pasar terdekat atau ke kota-kota di sekitarnya. Uang dari hasil penjualannya bisa ditabung atau dibelikan suatu barang yang diinginkan, seperti misalnya mobil, handphone, sepeda motor, sepeda baru, sepatu, perhiasan, dan sebagainya. Sedangkan masyarakat perkotaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja di kantor, industri yang membuat berbagai kebutuhan manusia seperti membuat mesin-mesin, membuat sepatu, tas, mainan anak-anak, pakaian. Ada juga yang bekerja di pusat perdagangan yang menjual berbagai hasil industri dan lain sebagainya. Ilustrasi yang kakak berikan tentang tahap-tahap menjelaskan itu, menjelaskan bagaimana kaitannya semuanya itu sampai terakhir selesai tadi, itu adalah penerapan teori belajar Skinner, stimulus diskriminatif. Ada stimulus yang berbentuk diskriminatif atau stimulus diskriminatif dari teorinya Skinner. Paham? Nah, mudah bukan? Mudah sekali. Selanjutnya adalah penerapan teori Hull, yaitu intervening variable. Bagian mana yang menyatakan penerapan itu? Nah, ini bagiannya. Ketika kita memberikan contoh
contoh yang berkaitan dengan materi yang kita bawa. Pemberian contoh ini bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada peserta didik bahwa lingkungan hidup satu daerah dengan daerah yang lain tidaklah sama. Oleh sebab itu, manusia dalam lingkungannya akan saling mempengaruhi dan akan dipengaruhi oleh lingkungan itu sendiri. Misalnya, masyarakat pedesaan akan bercocok tanam karena lingkungannya memang mendukung untuk bercocok tanam. Begitu juga masyarakat perkotaan akan bekerja di perkotaan, industri karena lingkungan hidupnya memungkinkan untuk bekerja di tempat tersebut dan lain. Bagian inilah yang tadi saya jelaskan itu yang merupakan penerapan dari teori Hull, yaitu intervening variable. Selanjutnya adalah teori Guthrie, G-U-T-H-R-I-E. Maaf kalau salah mengucapkan, maklum. Hanya seperti ini yang bisa saya beri. Ya, penerapan teori belajar Guthrie dalam pembelajaran. Ini maksudnya adalah dari penjelasan guru atau dari penjelasan yang tadi saya jelaskan di awal. Dari penjelasan tersebut, guru dapat mengembangkan lagi melalui pertanyaan-pertanyaan kepada siswa atau kepada peserta didik untuk mencoba mengemukakan pengetahuannya tentang manusia dan lingkungan hidupnya berdasarkan contoh-contoh sebelumnya. Setiap jawaban peserta didik akan dilemparkan kembali. Kepada siapa? Kepada peserta didik lain. Untuk apa? Untuk ditanggapi. Saya ulangi. Setiap jawaban siswa akan dilemparkan kembali kepada siswa lainnya untuk ditanggapi. Apakah pendapatnya sama dengan permasalahan yang sedang dibahas? Hal ini dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Misalnya, setelah selesai membahas tentang kebutuhan masyarakat pedesaan, dilanjutkan dengan pembahasan berikutnya yang tidak kalah menarik dengan pembahasan sebelumnya. Tadi adalah penerapan teori belajar Hull, reinforcement. Mudah bukan? Nanti kakak pada episode selanjutnya akan memberikan sudah contoh akan kakak post, kemudian akan kakak bahas tentang teori-teori pembelajaran, di mana teori pembelajaran akan kakak include-kan pada materi pembelajaran yang dituju. Jadi nanti subjeknya teori pembelajaran, materinya bisa materi SD, SMP, SMA, SMK, bisa IPA, IPS, bahasa Indonesia, atau lainnya. Selanjutnya, pada transfer of learning. Transfer of learning itu teori belajar dari Thorndike. Nah, penerapannya adalah pada penutupan. Pada akhir pelajaran, siswa diberi tugas untuk apa? Untuk membuat tulisan atau cerita mengenai lingkungan hidup yang dirasakan atau dilihat sehari-hari. Misalnya, seorang siswa pedesaan mengapa di sekitar rumahnya ada peternakan sapi, kambing, ayam, ikan, dan sebagainya. Atau siswa yang kebetulan ada di perkotaan yang di dekat rumahnya ada bengkel atau perkantoran, industri, dan sebagainya. Agar siswa itu tahu apa sebenarnya yang terjadi di lingkungan hidupnya, perlu juga dilakukan pengenalan secara langsung terhadap lingkungan itu sendiri. Untuk apa? Untuk mengunjunginya, sehingga peserta didik itu dapat melihat, merasakan, ataupun mengetahui proses terjadinya suatu produk. Misalnya ke tempat lokasi perkebunan, perikanan, perkantoran, ataupun industri. Gampang kan? Nah, sahabatku, tadi kita sudah belajar tentang penerapan teori Hull, Guthrie, dan Skinner dalam proses pembelajaran. Setelah ini kakak akan memberikan 3 soal. Di mana 3 soal ini nanti
akan menjadi refleksi bagi para sahabat semua. Apakah sahabat itu sudah paham tentang penerapan teori belajar pada proses pembelajaran atau proses kegiatan belajar mengajar? Baik, ya. Soal yang pertama. Oh iya, lupa. Nanti para sahabat bisa menjawab pertanyaan dari kakak itu di kolom komentar saja. Nanti kakak akan membahas di kolom komentar. Akan kakak bahas dengan detail di kolom komentar. Jadi pastikan menjawab dengan benar. Karena ini akan mempengaruhi apakah sahabat semua sudah paham dengan materi yang saya berikan. Oke, saya lanjutkan. Nomor 1. Pekerjaan rumah merupakan tradisi yang selalu terjadi dalam proses pembelajaran. Ketika guru memberikan pekerjaan rumah kepada siswa, prinsip dari teori Hull mana yang diaplikasikan? Jawab di kolom komentar. Oke. Nomor 2. Seorang anak TK diajarkan oleh gurunya tentang konsep kebersihan. Gurunya memberi contoh bahwa jika membuang sampah harus pada tempatnya. Sampai di rumah, dia melihat pengasuhnya membuang sampah sembarangan. Ketika anak tersebut protes kepada pengasuhnya menjawab, "Oh, nggak apa-apa kok." Berdasarkan prinsip resensi prinsipal, sikap mana yang akan ditiru oleh anak tersebut? Yang terakhir, jika terjadi kondisi anak-anak itu bersedih, tidak mengerti pembelajaran yang kita lakukan, kemudian tidak paham berdasarkan teori belajar dari Skinner, apa yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengatasi kondisi tersebut? Baik sahabat semua, jangan lupa jawab di kolom komentar. Jawaban nanti akan saya bahas, akan saya komentar, dan akan saya beri jawaban yang benar. Kemudian jangan lupa sahabatku semua untuk subscribe, tekan lonceng, like, dan share video ini. Langkah kecil kalian akan membuat kalian sukses dan orang lain sukses. Mari sukses bersama. Bravo!